Brad Binder kecewa selama jalani MotoGP 2020. Pembalap Red Bull KTM, Brad Binder, mengungkapkan penyesalan selama menjalani MotoGP 2020. Berstatus sebagai pembalap rookie, Brad Binder sempat membuat heboh perlombaan musim ini. Saat itu, Binder sukses meraih kemenangan pada seri ketiga GP Republik Česka. Kemenangan pembalap Afrika Selatan itu menjadi yang pertama dalam karir MotoGP sekaligus bagi KTM juga. Setelah sukses menjadi pemenang dan menggetarkan penggemar MotoGP, penampilan Brad Binder cenderung menurun. Binder tak lagi bisa bersaing untuk merebut posisi podium dalam 5 seri MotoGP musim ini selanjutnya. Hal tersebut tentu membuat Binder merasa kecewa dengan pencapaiannya di seri selanjutnya. Hal utama yang membuat saya tidak senang dengan musim ini adalah jumlah kesalahan yang saya perbuat. Saya bukan pembalap yang biasanya membuat terlalu banyak kesalahan, terutama saat balapan, kata Brad Binder. Brad Binder biasanya sering bermain rapi saat mengikuti balapan. Pembalap 25 tahun itu mengaku saat ini sering keluar jalur, tampil melebar, dan melewati bagian gravel. Akibat sering mengalami kesalahan selama balapan, posisi Brad Binder di klasemen pun turun. Kini, dia menghuni posisi ke-10 dengan mengoleksi 58 poin dalam klasemen MotoGP 2020. Dovizioso tak diterima di Suzuki. Andrea Dovizioso tidak diterima di tim pabrikan Suzuki pada MotoGP 2021 menurut manajer David Brivio setelah kedua pihak melakukan pembicaraan. Nasib Andrea Dovizioso untuk musim depan masih terkatung-katung. Di saat jawaban dari Aprilia masih harus ditunggu, Suzuki tidak bersedia menampung pembalap asal Italia itu. Brivio mengaku pihaknya berbicara dengan Dovizioso terkait masa depan pembalap 34 tahun itu. Kami berbicara dengan Dovizioso, tetapi kami tidak memiliki banyak ruang, kata Brivio. Brivio merasa cukup puas dengan performa kedua pembalapnya di tim Suzuki X-Star saat ini, yakni Joan Mir dan Alex Rins. Untuk sementara, Mir menempati peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2020 dengan koleksi 100 poin atau 8 poin di belakang pemuncak klasemen Fabio Quartararo. Bahkan, Mir kini disebut-sebut sebagai calon juara MotoGP 2020 bersama Quartararo. Sementara itu, Alex Rins di posisi ke-8. Penampilan apik Mir dan Rins di musim ini membuat Suzuki berada di posisi kedua klasemen tim di bawah Petronas. Kami ingin membuat tim yang kuat dengan pembalap yang telah berkembang dengan kami, dan itu yang terjadi saat ini. Pada 2019, kami memenangi 2 balapan dan kini kami tahu bahwa kami tetap bersaing untuk podium, kata David Brivio. Setelah tidak diterima di Suzuki sebagai pembalap utama, peluang Dovizioso sebagai pembalap penguji di tim tersebut juga nyaris tertutup. Kami bisa menawarkannya posisi sebagai pembalap penguji, tapi kami memiliki Guintoli dan kami senang dengannya, tutup David Brivio. LCR Honda kaget Nakagami menggebrak di MotoGP 2020. Manajer tim LCR Honda, Lucio Cesinello, mengaku sama sekali tak menduga Takaki Nakagami bakal tampil sangat kuat di MotoGP 2020 meski sampai saat ini ia belum mampu mempersembahkan podium. Tahun ini, Nakagami merupakan satu-satunya rider Honda yang memakai RC213 V-Spec 2019. Namun, ia kini justru jadi andalan utama Honda Racing Corporation dalam meraih hasil baik, mengingat Marc Marquez dan Cal Crutchlow sedang cedera lengan berkepanjangan dan Alex Marquez masih berstatus sebagai debutan. Usai sekedar finish ke-10 di Spanyol, Nakagami langsung menggebrak dengan finish ke-4 di Andalusia. Usai para teknisi HRC yang biasanya bekerja dengan Marc Marquez dialihkan kepadanya. Ia pun melanjutkan tren ini di seri-seri berikutnya, dan kini ia merupakan satu-satunya rider MotoGP yang selalu finish di posisi 10 besar. Nakagami membuat heran banyak orang usai duduk di posisi kedua dalam kualifikasi MotoGP Styria serta berebut podium dan bahkan kemenangan sebelum bendera merah dikibarkan akibat kecelakaan Maverick Vinales. Akhirnya, ia hanya finish ke-6 karena tak mempunyai ban cadangan. Namun performa ini membuat Cesinello takjub. Saya tahu level motor Taka untuk musim ini.
Ia pakai motor versi 2019 yang sangat mirip dengan spek 2020. Saya berharap Taka masuk 10 besar lebih konsisten, tapi saya tak menyangka Taka menunjukkan performa hebat ini. Di Austria misalnya, ia sangat cepat memperebutkan podium dan bahkan kemenangan di Styria. Saya tak mengira ia bakal tampil sebaik ini. Kini, ia setara para rider top, punya motor lebih baik dari musim lalu, dan paham cara mengeluarkan semua potensi. Semua ini membuatnya menjadi rider yang lebih baik dan rider Honda yang tercepat, kata Cesinello. Pria Italia ini menyadari konsistensi adalah kekuatan utama Nakagami dalam balapan. Namun, ia juga berharap rider Jepang ini mau lebih berani mengambil resiko untuk meraih hasil lebih baik. Menurut Cesinello, Nakagami masih sering main aman demi finish dan takut terjatuh. Taka rider yang sangat konsisten, dan itu salah satu kekuatannya. Musim ini, ia satu-satunya rider yang mampu finish posisi 10 besar dalam 8 balapan. Tapi, ini juga tergantung cara Anda melihat situasi, karena ia kadang terlalu konservatif karena ingin finish di semua balapan, kata Cesinello. Cesinello pun menyoroti strategi Taka di Catalunya, di mana ia finish ke-7 karena tak mau menyerang Pecco Bagnaia. Di Catalunya, ia terlalu lama di belakang Pecco sampai-sampai tak bisa menyalip. Ia kurang mau ambil resiko lebih tinggi untuk 1 poin ekstra, tutup Lucio Cesinello. Marquez berharap bisa tampil di Portimao. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, menyambut antusias balapan MotoGP Portugal 2020 yang akan menjadi seri pamungkas pada musim ini. Ia yakin balapan bisa berjalan dengan sangat menarik sehingga berharap bisa ikut berpartisipasi di sana. Gelaran MotoGP 2020 memang menghadirkan sejumlah seri baru. Salah satunya adalah balapan di sirkuit Portimao, Portugal yang akan berlangsung pada 22 November 2020 mendatang. Balapan di sirkuit tersebut masuk ke kalender musim ini setelah sejumlah seri tak bisa digelar sesuai jadwal akibat merebaknya pandemi virus corona. Meski begitu, balapan MotoGP Portugal 2020 disambut antusias oleh sejumlah pembalap. Salah satunya ialah Marc Marquez. Ia mengaku memiliki kenangan dengan sirkuit tersebut. Tepatnya pada 2012, The Baby Alien pernah melakukan uji coba mesin balap Moto2 di sirkuit tersebut. Meski sudah lama, Marquez masih memiliki ingatan yang kuat dengan sirkuit tersebut. Treknya yang dinilai menarik membuat sang juara dunia 8 kali akhirnya mempunyai harapan besar untuk bisa menjalani balapan di sana. Harapan ini diutarakan Marquez karena dirinya diketahui tak berada dalam kondisi yang prima saat ini. Marquez harus berkutik dengan cedera usai terjatuh di balapan seri perdana MotoGP 2020. Insiden itu membuatnya mengalami patah tulang lengan kanan dan harus menjalani operasi hingga 2 kali. Dengan kondisi itu, Marquez total sudah absen di 7 seri beruntun musim ini dan belum mendulang 1 poin pun. Hingga kini, belum diketahui pasti kapan Marquez akan kembali menjalani balapan di MotoGP 2020. Ini akan menjadi akhir yang menarik. Saya berharap berada di sana lagi. Saya menguji mesin Moto2 di sana pada 2012. Itu sudah lama sekali, tapi saya ingat treknya dan itu sangat bagus. Ada banyak tanjakan dan turunan. Saya berharap untuk mengakhiri musim di sana dengan cara yang baik, kata Marc Marquez. Tim Rossi siap bersaing dengan Petronas untuk gabung Yamaha. Pembalap tim Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, tengah melihat peluang untuk membawa tim buatannya, yakni Sky Racing Team VR46, mentas di kelas MotoGP. Menargetkan naik ke MotoGP pada 2022, tim Rossi bisa saja bergabung menjadi tim satelit Yamaha. Sejauh ini, Sky Racing Team VR46 sejatinya telah ramai dikaitkan dengan Suzuki. Kabarnya, pihak Suzuki sudah lama mengidam-idamkan kehadiran tim satelit ingin bekerja sama dengan Valentino Rossi pada gelaran MotoGP 2022. Tapi, Rossi bisa saja melirik tim lainnya jika ingin membawa Sky Racing Team VR46 mentas di kelas MotoGP. Pilihannya pun bisa jatuh kepada Yamaha yang sudah melekat erat dengan pembalap berjuluk The Doctor itu selama ini. Rossi diketahui sudah memiliki hubungan yang terbilang sangat spesial dengan seluruh pihak Yamaha. Sebab
ia menghabiskan sebagian besar karirnya di MotoGP dengan membela tim tersebut. Hubungan ini dapat membantu langkah Rossi jika ingin menjadikan Sky Racing tim VR46 sebagai tim satelit Yamaha pada 2022. Tapi, jika ingin mewujudkan hal itu, usaha Rossi mungkin tidak akan sepenuhnya berjalan mudah. Sebab, ada tim lain yang juga ingin menjadi bagian dari Yamaha, yakni Petronas Yamaha SRT. Tim tersebut pun telah membuktikan diri mampu menjadi mitra yang baik bagi Yamaha sejauh ini. Bekerja sejak 2018, usai Tech 3 memutus hijrah menjadi tim satelit KTM, Petronas yang menjadi bagian dari Yamaha di MotoGP terus menuai hasil yang manis. Bahkan, pihak Yamaha terpincur dengan performa rider Petronas, yakni Fabio Quartararo, hingga membajaknya untuk MotoGP 2021. Meski begitu, Rossi tetap diyakini siap untuk bersaing memperebutkan tempat di tim satelit Yamaha dengan Petronas pada musim depan. Pasalnya, kontrak kemitraan Yamaha dengan Petronas diketahui akan habis pada akhir musim 2021. Manajer tim Suzuki X-Star, David Brivio sendiri sempat menyatakan adanya peluang bagi Rossi untuk membawa timnya bergabung ke Yamaha. Sebab, Rossi mempunyai hubungan yang erat dengan pihak-pihak di Yamaha. Valentino memiliki hubungan khusus dengan Yamaha. Hal yang wajar adalah VR46 menyertai mereka. Tapi, prospek paling cepat bisa jadi bahwa VR46 memasuki MotoGP pada 2021 untuk menjadi tim Ducati, kata David Brivio. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.